Pemirsa, nasabah asuransi mulai buka suara. Tak sedikit dari mereka merasa tertipu oleh asuransi berbasis unit link. Lalu seperti apa cara asuransi menjaring nasabahnya? Berikut liputan tim Delik RCTI. Cerita nasabah yang merugi akibat menempatkan dananya melalui asuransi kian marak. Mulai dari keluhan atas ketidaksesuaian manfaat hingga gagal bayar yang merugikan nasabah. Andrew, salah satu nasabah asuransi, menceritakan pengalamannya sejak 2008. Pegawai swasta ini membuka 5 polis di sebuah perusahaan asuransi demi mendapatkan manfaat yang cukup memuaskan. Sayangnya saat itu Andrew dan keluarga tidak pernah dijelaskan bahwa asuransi tersebut merupakan unit link yang memadukan asuransi dengan investasi. Bahkan saat itu diduga juga terjadi pemalsuan tanda tangan. Penjelasan mengenai unit link aja itu nggak pernah dijelaskan ke yang waktu itu buka polis ke ibu saya, itu nggak pernah dijelaskan. Mungkin kalau misalnya dari awal dijelaskan ya kita nggak punya masalah inilah dari sekarang gitu. Persoalan muncul saat 2016 orang tua Andrew yang didaftarkan sebagai salah satu pemegang polis akan melakukan operasi. Ternyata pihak asuransi tidak mengcover seluruh biaya yang harus ditanggung. Begitupun saat sang ayah meninggal dunia, pihak Andrew kembali gagal mencairkan klaim asuransinya. Kita udah melakukan banyak upaya lah dari tahun kita pertama kali ketahuan itu kan karena yang tadi saya bilang kasus di tahun 2016 operasi yang sekitar 50 juta itu nggak di cover full. Jadi mulai dari itu pelan-pelan kita coba datengin ke kantor pusat, kita minta data-data kita karena kita ngerasa ada yang janggal nih gitu kan. Akhirnya kita kumpulin data-data kita, lalu kita hubungin customer service, ngajak pertemuan, meeting segala macam berkali-kali itu. Nggak pernah ada hasil memuaskan. Terkait marak perusahaan asuransi bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan OJK menduga terjadi kekeliruan dalam proses rekrutmen pembukaan polis sejak awal, di mana proses transparansi dan informatif tidak dilakukan dengan baik. Kalau di produk unit link, inilah yang tadi di awal saya sampaikan, dengan utmost good faith, mestinya perusahaan asuransi melalui agen penjualnya juga menjelaskan kepada si peserta secara transparan berapa biaya-biaya yang dibebankan ke peserta. Antara lain tadi biaya premi asuransinya, terus nanti ada yang disebut biaya akuisisi, terus nanti ada lagi biaya pengelolaan. Keterbukaan dalam industri asuransi dibutuhkan guna membangun kepercayaan antara nasabah dan pihak asuransi. Sayangnya demi menggait nasabah, tak jarang perusahaan asuransi kurang transparan kepada nasabah. Kita sudah mengatur, Mbak, dalam pedoman standar ringkasan informasi produk dan layanan SJK tahun 2019. Ya, di situ sudah ada ringkasan informasi produk itu, misalkan di sini harus didisclose gitu loh, manfaatnya apa, resikonya apa. Jadi di sini sudah ada ya. Dan ternyata setelah kita telusuri, tidak seluruh lembaga asuransi ini melakukan standar tersebut. Kisruh asuransi bukan kali ini terjadi. Sebelumnya tercatat sejumlah perusahaan asuransi besar terjerat kasus gagal bayar klaim nasabah. Lantas apa pemicunya dan bagaimana kejelasan nasib nasabah?